Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen yang saya hormati, Bapak Rudi Kurniawan, Eskom, MT, dan teman-teman sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada semua yang telah hadir di Zoom malam hari ini. Kita berkumpul di sini bertujuan untuk membahas isu yang sangat relevan dan signifikan, yaitu mengenai golput atau golongan putih demokrasi dengan membagi dua tim, kelompok 4 sebagai tim pro atau partisipasi aktif, dan kelompok 9 sebagai tim kontra atau pro golput. Dalam debat kali ini, kita akan mendengarkan pandangan pro dan kontra mengenai pentingnya tidak boleh golput saat pemilu, serta mengeksplorasi dampak dan implikasinya bagi demokrasi kita. Baik, untuk selanjutnya saya buka debat malam ini dengan pernyataan apakah seharusnya seseorang tidak boleh golput saat pemilihan umum atau abstain dari pemungutan suara dalam proses demokrasi? Pertanyaan ini memunculkan perbedaan pendapat yang kuat di antara masyarakat. Di satu sisi, terdapat pandangan yang menyatakan bahwa partisipasi aktif dalam pemilihan adalah kewajiban warga negara yang harus dijunjung tinggi. Namun, di sisi lain, beberapa argumen berpendapat bahwa golput bisa menjadi tindakan yang sah jika memiliki alasan yang dapat dipertimbangkan. Mari kita mulai dengan melihat sudut pandang yang berargumen bahwa tidak boleh golput saat pemilihan umum. Saya harap debat malam hari ini bisa saling kooperatif serta berjalan secara kondusif. Silahkan kepada tim pro untuk mengemukakan pendapatnya mengenai pemilu tidak boleh golput. Mangga untuk tim pro, ada yang mau memulai? Saya buka. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum PKPU RI Nomor 7 Tahun 2017, pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden, dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dari undang-undang tersebut, berarti kita tahu bahwa Kanisa, apakah suara saya terdengar? golput dalam halo. Ya, silakan dilanjut Kanisa. Ya. Dari undang-undang tersebut kita tahu bahwa tidak seharusnya kita golput karena menurut peraturan tersebut Kanisa, apakah ada kendala? Oke, mungkin Kanisanya ada kendala sinyal atau jaringan ya. Kita lanjut aja ke pro selanjutnya. Saya kasih satu kesempatan untuk yang pro.
Silahkan untuk mengemukakan pendapatnya. Izin angkat suara. Silahkan, Kak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Hanifah. Jadi menurut pendapat saya, golput itu dilarang karena dengan dilarangnya golput itu, dengan larangan golput itu, suara, maaf, ulang, dilarang golput itu supaya suara kita benar-benar didengar dan dihitung dalam pemilu. Kita punya hak pilih yang harus kita manfaatin, karena dengan golput itu artinya kita gak ngehargain yang namanya hak suara. Sedangkan yang aku tahu, hak suara itu hak dasar setiap orang. Jadi, kalau kita gak golput, itu adalah salah satu bentuk penghargaan kita terhadap hak itu. Kita juga ngasih nilai pentingnya partisipasi dalam pemilihan dan menunjukkan betapa pentingnya nilai-nilai demokrasi yang kita buat, yang nilai-nilai demokrasi buat kita semua. Satu lagi, coba bayangin deh kalau semua orang, maaf, mungkin semua orang itu cakupannya terlalu banyak. Jadi bayangin kalau misalkan setengah dari masyarakat kita ngelakuin golput dalam setiap pemilu politik bisa aja nggak stabil dan bingung karena nggak ada kejelasan kemana arah mayoritas masyarakat yang bisa bikin ketidakpastian dalam politik dan meragukan pengakuan pemerintah yang kepilih. Kalau golput dilarang, kita bisa hindarin kekacauan dan ciptain stabilitas yang penting buat kemajuan negara. Mungkin hanya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Hanifah. Apakah ada yang menyanggah untuk tim kontra? Silahkan saya kasih kesempatan untuk tim kontra mengemukakan pendapatnya. Mungkin saya terlebih dahulu, Teh. Silakan. Sebelumnya, izinkan saya perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizda Novianti. Saya di sini sebagai tim kontra. Nah, jadi di sini saya akan memberikan opini saya ataupun pendapat saya mengenai kontra golput saat pemilu ini. Jadi di sini itu saya memahami bahwa misalkan ada pandangan yang mendukung golput, tetapi sebagian besar itu pendukung golput itu merupakan bentuk proses ataupun ketidakpuasan terhadap sistem politik. Baik, hanya itu, Kak. Beberapa orang mungkin merasa bahwa tidak ada calon atau partai politik yang mewakili nilai-nilai atau kepentingan mereka dengan memadai. Dalam situasi kayak gini tuh, mereka memilih untuk tidak memberikan suara, mereka sebagai bentuk protes terhadap pilihan yang tersedia. Terus yang kedua itu ada dapat diandalkan. Jadi mereka mungkin merasa bahwa memberikan suara itu tidak akan mengubah apapun dalam sistem yang dianggap buruk ataupun tidak adil. Nah, terus yang ketiga itu ada penolakan terhadap tawaran politik. Ada juga pendukung golput yang berpendapat bahwa pemilihan umum hanya merupakan alat untuk mempertahankan kekuasaan oleh elit politik. Juga mereka menolak terlibat dalam proses tersebut dan lebih memilih untuk menyuarakan pendapat mereka di luar pemilihan umum, misalnya seperti demonstrasi ataupun gerakan sosial-sosial lainnya. Nah, mungkin cukup sekian aja pendapat dari saya. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Teh. Ya, baik, terima kasih atas poin-poin pendapat dari tim kontra. Selanjutnya saya akan kembalikan lagi kepada tim pro. Apakah ada yang mau menyanggah tentang tanggapan dari tim kontra? Atau setuju tentang tanggapan dari kakak tersebut?
Silahkan untuk tim pro. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Syandra Taufik Rahman. Saya ingin memberikan tanggapan saya. Sebagai warga negara Indonesia, kita kan memiliki hak tanggung jawab dalam proses demokrasi. Salah satu salah satu bentuk partisipasi politik yang penting adalah kan melalui pemilihan umum, di mana kita memilih pemimpin dan wakil rakyat untuk mewakili kepentingan kita dalam pemerintahan. Golput atau tidak menggunakan hak pilih dalam pemilihan umum dapat memiliki dampak negatif pada demokrasi dan perwakilan politik tersebut. Salah satunya tidak adanya perubahan yang diinginkan. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme penting untuk menciptakan perubahan di dalam sistem politik. Dengan golput, warga negara kehilangan kesempatan untuk mempengaruhi kebijakan ataupun perubahan yang diinginkan dalam masyarakat. Ketidakpuasan atau ketidaksetujuan terhadap sistem politik akan sulit diperbaiki jika melalui partisipasi politik yang tidak aktif. Mungkin segitu saja tanggapan dari saya. Ada yang lain yang mau Izin untuk berpendapat teh. Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Winda Hastuti. Di sini saya kontra terhadap golput. Menurut saya atau pendapat saya ini bahwa setiap orang itu sebenarnya memiliki hak untuk memilih ataupun tidak memilih dalam pemilihan umum. Tidak ada yang bisa memaksakan seseorang untuk memberikan suaranya jika ia merasa tidak yakin atau tidak percaya pada calon yang ada, ya boleh-boleh saja. Selain itu juga, menurut tadi kata Terisda sedikit, golput juga menjadi suatu bentuk protes dari masyarakat terhadap sistem politik yang dianggap tidak adil atau sebaliknya. Oleh karena itu, menghukum atau memaksa orang untuk tidak golput itu juga bisa dianggap sebagai pelanggaran terhadap HAM dan kebebasan berpendapat. Namun, dengan semuanya itu memang masyarakat itu harus memahami gitu ya, berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun kembali lagi dengan kontra golput ini, setiap orang memiliki pilihannya masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk Kak Winda. Apakah kalian setuju tentang pendapat Kak Winda kalau misalkan golput itu tidak masalah karena itu adalah hak mereka, hak individu untuk melakukan pemilihan umum meskipun tidak memilih, itu tidak apa-apa. Untuk tim pro dan kontra, apakah ada yang mau menyanggah atau menyetujui dari pendapat Kak Winda tersebut? Izin menyanggah ya Kak. Secara demokratis itu pentingnya menggunakan hak pilih itu untuk berkontribusi dalam membangun masyarakat. Karena dengan apa ya, menggunakan hak pilih itu mempengaruhi hasil pemilihan. Saya tidak setuju untuk melakukan golput karena itu menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Semakin banyaknya orang yang melakukan golput dan itu dapat mengafeksi orang lain untuk ikut melakukan golput dan menjadi bimbang akan pilihannya. Sedangkan belum belum dapat dipastikan calon-calonnya itu sesuai dengan apa yang mereka pikirkan gitu. Mereka hanya berpikir bahwa calon pemimpinnya itu tidak cocok dengan apa yang mereka inginkan. Sedangkan kita itu harus memikirkan ke depannya apa kepentingannya itu untuk orang banyak atau untuk kita saja gitu. Segitu saja, Kak. Baik, untuk Kak Sapin, terima kasih. Ada yang mau menyanggah kembali? Izin menambahkan teh. Silahkan. Izin berpendapat ya Teh.
Boleh. Yang pertama Kak Nirwan, langsung kakaknya ya. Dengan kita tidak golput, bisa menjaga hak suara, karena bisa saja dimanipulasi jika kita tidak menggunakan hak suara, maka bisa saja orang-orang yang memakai suara surat suaramu surat suara kalian untuk kepentingan mereka. Jadi lebih baik kita menggunakan hak suara kita masing-masing. Segitu saja teh. Jadi dapat disimpulin ya dari Kak Nirwan. Jadi meskipun kita nggak setuju tentang tokoh yang dipilih, seharusnya kita pilih saja. Mau siapapun itu, mau ngasal apapun itu, nggak apa-apa, asalkan kita memilih gitu ya Kak. Nah benar teh, gitu teh. Agar tidak disalahgunakan. Oke, yang selanjutnya Kakak silahkan untuk berpendapat. Izin menambahkan teh. Silahkan Kak Pratiwi. Tadi saya dari tim Pro, perkenalkan sebelumnya namanya Pratiwi Fajar Asia. Izin menambahkan sedikit kalau di dalam ini kan menaruh kepercayaan terhadap pemerintah dan untuk membangun ke depannya ya. Kalau tadi salah satu tim Pro menyebutkan kalau tidak semua kandidat yang ada itu sesuai dengan pikiran masing-masing pemilih atau mungkin yang memilih gitu kan. Belum tentu juga dari mereka ini sesuai dengan apa yang mereka ucapkan akan melakukan kegiatan-kegiatan yang mungkin udah mereka rancang dan lain-lainnya. Balik lagi ini kan kepercayaan dari masing-masing, mungkin itu salah satu protes yang tadi sudah disebutkan beberapa teman saya bahwa ini tuh salah satu protes kita dalam bentuk bahwa kita belum mampu atau mungkin belum bisa mempercayai kandidat-kandidat yang ada. Sekian yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Kak untuk tanggapannya. Untuk tim Pro, apakah mau menyanggah atau menjawab dari tanggapan Kak Pratiwi? Izin berpendapat ya Teh. Sebelumnya perkenalkan, saya Lina Kartika. Kalau menurut saya ya, pemilihan umum atau pemilu itu kan kegiatan yang penting ya di sistem demokrasi. Kayak di negara demokrasi, pemilih itu jadi cara buat nentuin wakil rakyat atau pemimpin yang nantinya tuh bakal mimpin suatu negara selama periode yang udah ditentuin. Nah, kita sebagai warga negara yang baik nih, kita tuh punya kewajiban buat berpartisipasi dalam pemilu. Karena dengan kita gunain hak suara kita tuh bisa milih pemimpin mana sih yang menurut kita tuh bisa ngewakilin aspirasi rakyat sama mampu buat ngejalanin pemerintahan dengan baik. Kalau masih banyak masyarakat yang golput, nanti demokrasinya bakal jadi lemah dan kita juga jadi kehilangan kesempatan buat milih pemimpin yang benar-benar merjuangin hak sama kepentingan kita. Jadi kalau menurut aku golput tuh gak boleh sih karena ngerugiin demokrasinya sendiri juga. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak. Ada yang mau menambahkan atau menanggapi? Saya mau menanggapi. Baik, Kak, saya izin menanggapi. Kalau menurut saya, ada sejumlah individu yang memutuskan untuk tidak memberikan suara dalam pemilihan karena mereka merasa bahwa tidak ada calon yang sesuai dengan nilai-nilai atau kepentingan pribadi mereka. Mereka mungkin merasa bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara para kandidat yang tersedia atau kurang keyakinan terhadap sistem politik yang ada. Mungkin segitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Gengin. Ada yang mau menjawab untuk tim Pro? Saya tim kontra mau menambahkan. Silakan. Perkenalkan nama saya Sofia Livia Tuzukru. Di sini saya tim kontra. Misalnya ketika semua kandidat atau partai politik
itu memiliki ideologi yang sama atau tidak menawarkan pembedaan yang jelas dalam platform mereka, mungkin saja orang yang memilih untuk golput mungkin saja kandidat atau mungkin partai itu gagal memberikan pilihan nyata kepada pemilih. Jadi ini akan mendorong mereka yang golput untuk tetap golput karena mungkin dari mereka kandidat atau mungkin partainya gagal memberikan pesan atau aspirasi yang jelas. Ada tanggapan lainnya, Kakak? Saya, Kak. Silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Aulia Syaharani. Saya dari tim Pro. Menurut saya, sebagai warga negara Indonesia, kita harus ikut serta dalam pemilihan calon pemimpin, karena memilih calon pemimpin di Indonesia merupakan salah satu tanggung jawab kita terhadap negara ini. Golput akan menjadikan pemilihan tidak efektif. Satu suara sangat berpengaruh untuk sistem pemerintahan kita ke depannya. Maka dari itu, kita semua sebagai warga negara Indonesia wajib memilih dan tidak golput. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih, Kak. Untuk yang lainnya, apakah sudah setuju atau masih ada tanggapan yang lain yang belum tersampaikan? Kak, Izin izin menambahkan, menambahkan. Kak. Ya, silakan Kak Nirwan. Kan pemilu itu pesta demokrasi 5 tahun sekali. Jadi kan sangat rugi bila tidak berpartisipasi, dananya juga pemerintah dananya juga besar sekali buat ngadain pemilu ini. Jadi mubazir jika pemilu ini tidak optimal, mending kedepannya gak usah diadain aja kalau para para pemilih banyak yang golput. Baik, saya lanjutkan yang tadi. Ada yang mau menanggapi? Ya, izin menambahkan ya Kak. Saya di sini masih tidak setuju untuk melakukan golput karena menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, padahal keuntungan dari menggunakan hak suara itu yaitu mempengaruhi keputusan politik. Dengan memberikan hak pilih, maka memiliki kesempatan untuk mendukung calon pemerintah yang dapat membangun negara menjadi lebih baik. Hak pilih dapat memberi dorongan pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat yang mendukungnya, menjadi masyarakat yang bertanggung jawab menggunakan hak pilih, dan dengan memberikan suara, masyarakat berkontribusi dalam mempengaruhi keputusan politik dan mengontrol demokrasi terhadap pemerintah. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas tanggapannya, Kak. Apakah sudah tersampaikan semua pendapatnya? Izin menambahkan, ya menurut saya golput tidak boleh dilakukan ya, karena itu akan merugikan negara kita dan juga merugikan diri sendiri sebagai rakyat. Karena hal itu akan menguntungkan bagi calon yang tidak kredibel yang akan terpilih nantinya. Nah, tingginya angka golput akan menyebabkan rendahnya tingkat kepercayaan kredibilitas calon terpilih. Akibatnya nanti pemerintah tidak akan bisa menjalankan fungsinya dengan baik karena kurangnya dukungan politik. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak atas tanggapannya. Apakah ada yang lain atau sudah? Izin menyanggah. Saya dari
tim kontra, pemilihan adalah hak dan kewajiban sebagaimana kita warga negara. Dalam demokrasi, pemilu adalah cara bagi warga negara Indonesia untuk memilih wakil mereka dan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan juga. Dan dengan tidak golputnya juga kita juga dapat ikut serta dalam menentukan masa depan negara dan memilih pemimpin yang mewakilkan nilai-nilai dan aspirasi. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak untuk tanggapannya. Ada tambahan lainnya? Izin menambahkan, Kak. Silakan. Saya dari tim kontra. Menurut saya memilih atau tidak memilih itu menurut saya sangat bersifat pribadi sekali. Jadi semua orang harus menghargai keputusan seseorang untuk menggunakan hak dan kewajibannya di pemilihan umum nantinya, termasuk pada orang atau sekelompok yang menjatuhkan pilihannya pada golput. Memilih untuk tidak memilih buat mereka yang golput adalah suatu pilihan. Terima kasih. Terima kasih kembali Kak. Ada yang mau berpendapat? Ada yang mau menambahkan? Karena mungkin setengah dari perdebatan ini belum ada solusi ya, antara haruskah golput atau nggak apa-apa. Gitu. Belum ada solusi, maka kita teruskan sampai solusi ini terselesaikan. Pak, mohon maaf. Apakah saya boleh memberikan pendapat lagi? Boleh, silahkan. Kan tadi tuh saya beropini bahwa kalau misalkan pada orang-orang yang mendukung golput itu biasanya itu karena kecewa oleh pemerintah yang lainnya akibat korupsi ataupun apa ya. Nah, kalau misalkan untuk kalian ini kan tim pro ya. Kalau misalkan untuk tim pro itu apakah ada pendapat kalian atau opini kalian yang bisa mengubah para pendukung golput ini untuk merubah pikirannya atau tidak, Kak? Saya ingin tahu gitu sebagai tim kontra. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali Kak. Ada yang mau menjawab untuk tim pro dari pendapatnya tim kontra? Silakan. Izin berpendapat, Kak. Ya, seperti yang saya bilang tadi ya, dengan memberikan suara itu, masyarakat berkontribusi dalam mempengaruhi keputusan politik dan dapat mengontrol demokrasi terhadap pemerintah. Nah, kan karena kita memberikan hak suara kepada suatu pemimpin, maka pemimpin itu diwajibkan untuk bisa memenuhi apa yang diharapkan kepada dirinya gitu kan. Itulah alasan kenapa masyarakat memilih dirinya gitu. Jadi kita tuh daripada memilih golput, lebih baik kita tuh memilih seseorang, dilihat dulu calon-calonnya seperti apa, lalu kita memilih orang manakah yang bisa lebih menerima pendapat dari masyarakatnya gitu, lebih memikirkan masyarakatnya, memikirkan ke depannya pemerintah itu harus bagaimana agar menjadi lebih baik gitu, Kak. Jadi daripada golput, lebih baik memberikan hak suara kita untuk memilih seseorang yang dapat menjadi pemimpin yang baik, begitu Kak. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang terakhir ya.
saya bisa menyimpulkan dari argumen-argumen yang telah disampaikan oleh kedua tim. Dalam perdebatan malam ini, tim partisipasi aktif atau pro tidak boleh golput. Sebagai mahasiswa, saya berpendapat bahwa kita memiliki tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Di sisi lain, untuk tim kontra atau pro golput berpendapat bahwa golput dapat menjadi bentuk protes dan sikap kritis terhadap sistem politik yang dianggap tidak memadai. Nah, dalam penutupan debat malam ini, kami, khususnya saya, ingin menekankan bahwa sebagai mahasiswa penting bagi kita untuk mempertimbangkan secara matang pilihan kita terkait golput atau partisipasi aktif dalam pemilihan. Kita memiliki hak untuk mengekspresikan pendapat dan sikap kritis terhadap sistem politik, namun juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak suara kita dengan bijak, serta mempertimbangkan secara cermat argumen-argumen yang telah disampaikan dalam debat ini. Terlepas dari pilihan masing-masing, yang terpenting adalah terlibat aktif dalam proses demokrasi dan memanfaatkan hak suara kita dengan bijak dan sebaik-baiknya. Mungkin terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dalam debat malam ini. Semoga debat ini bisa menambah wawasan serta pemahaman kita sebagai mahasiswa tentang pentingnya tidak golput saat pemilihan umum dan menyadari betapa pentingnya peran kita dalam proses politik. Mungkin terima kasih untuk semuanya, Kak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.